Shalom semuanya. Halo. Shalom. 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 Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, saya minta untuk Saudara Intan buka dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau masih menyertai kami hingga saat ini, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulaikan presentasi kami. Kiranya Tuhan yang memperancarnya dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan yang selalu beserta kami dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Intan. Oke, sekarang kita mulai presentasinya. Jadi kita akan mulai presentasi dari GK22 GB5 yang akan mempresentasikan tentang critical thinking dalam keperawatan. Oke, saya akan share screen. Tugas critical thinking GK22 dengan beranggotakan Marintan sebagai PIC, ada Maria, Teresia, Eja, Intan, Veronica, Sesa, Lisa, Valen, dan juga Lavena. Dari dunia keperawatan dan berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan atas bahan keperawatan. Berpikir kritis penting dilakukan sebelum mengambil keputusan dalam asuhan keperawatan, karena berpikir kritis dalam keperawatan merupakan keterampilan berpikir perawat untuk menguji berbagai alasan secara rasional sebelum mengambil keputusan dalam asuhan keperawatan. Berpikir kritis sangat dibutuhkan agar mempermudah dalam pekerjaan. Tidak hanya itu, berpikir kritis juga adalah satu upaya yang dilakukan dalam memberdayakan keterampilan atau strategi kognitif untuk menentukan tujuan yang diharapkan. Dalam kemampuan berpikir kritis, dalam keperawatan tidak ada dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman kerja, serta status perkawinan. Oke, untuk selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi berpikir kritis dalam keperawatan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis dalam keperawatan dalam mengambil keputusan, yaitu terdapat faktor psikologis yang terdiri dari perkembangan intelektual, di mana perkembangan intelektual ini bergantung pada kemajuan berpikir dari seorang perawat dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang perawat. Kemudian ada motivasi dalam diri perawat dan rasa takut. Setelah itu ada faktor eksternal. Faktor fisiologis biasanya terjadi dari luar diri perawat seperti kondisi fisik, faktor kemandirian belajar, faktor interaksi, faktor lingkungan, dan waktu. Faktor dari kondisi fisik seperti lelah, tidak enak badan. Faktor tersebut pasti akan berpengaruh terhadap cara berpikirnya. Faktor lingkungannya adalah persepsi dari keluarga atau kepercayaan keluarga. Oke, selanjutnya critical thinking dalam keperawatan. Berpikir kritis adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perawat agar dapat mengambil keputusan dan penilaian klinis yang tepat. Seorang perawat yang profesional harus berpikir kritis dalam keperawatan
yang didapatkannya sehingga tindakan keperawatan yang diberikan dapat lebih efektif. Berpikir kritis juga dijadikan acuan dalam pemberian pelayanan kesehatan agar pelayanan yang diberikan bisa lebih tepat. Dalam pemberian pelayanan kesehatan, perawat tidak hanya berhubungan dengan pasien saja, tapi perawat juga akan berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya dan juga tenaga kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, penting sekali bagi seorang perawat untuk berpikir kritis dan tidak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan, karena itu juga mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam berpikir kritis. Langkah-langkah dalam berpikir kritis ini terdiri dari adanya proses pengkajian. Dalam proses pengkajian ini, perawat dikehendaki untuk melakukan pengkajian kepada pasien, dan untuk selanjutnya itu menentukan diagnosis keperawatan. Di dalam diagnosis keperawatan ini, perawat membutuhkan apa saja keluhan dan penyakit dari pasien. Dan setelah kita mendapat diagnosis keperawatan, kita mengidentifikasi hasil. Setelah itu, pengembangan intervensi individu dan juga kita melakukan evaluasi. Kemudian, setelah melakukan evaluasi, kita akan setelah melakukan validasi, kita menentukan hal-hal yang signifikan. Guna untuk menentukan hal signifikan ini, untuk membuat kesimpulan. Nah, setelah kita membuat kesimpulan, kita akan membuat keputusan yang tepat. Nah, guna untuk mengetahui langkah-langkah dalam critical thinking ini, untuk mengetahui masalah yang jelas tentang klien. Terima kasih. Dari materi yang telah kami paparkan tadi, dapat kami simpulkan bahwa berpikir kritis memberikan sangat banyak manfaat bagi seorang perawat. Dengan berpikir kritis, seorang perawat itu akan mampu berpikir dengan rasional dan jelas. Selain itu, dengan berpikir kritis pula, seorang perawat mampu menghadapi permasalahan yang ada dan mencari solusi yang paling tepat guna memecahkan masalah itu. Jika seorang perawat berhasil dalam berpikir kritis, maka ia akan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Sehingga dalam pengambilan keputusan asuhan keperawatan, perawat tersebut tidak asal-asalan dan memberikan asuhan keperawatan yang terbaik dan dapat membantu pasien dalam penyembuhan pasien. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kiranya ada yang mau ditanyakan, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Jika tidak, sekian dari presentasi kelompok kami dari GK22. Sebelum kita tutup presentasinya pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan tugas presentasi kami. Kiranya apa yang kami presentasikan, apa yang kami hasilkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi ilmu bagi kami semua ya Bapa. Inilah seru doa anak-Mu, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya boleh live ya. Terima kasih. Oke, sudah selesai.